Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film psikopat terbaru 2023, yaitu Totally Killer 2023. Film Totally Killer ini mengisahkan bangkitnya pembunuh berantai yang dijuluki The Sweet 16 Killers, karena di setiap aksinya psikopat ini menikam korbannya sebanyak 16 kali tikaman. Dan yang lebih gila lagi, si pemeran utama bernama Jamie yang sedang dikejar oleh psikopat bersembunyi di sebuah mesin waktu yang lalu tiba-tiba berfungsi dan terjebak kembali ke tahun 1987, di mana pembunuhan pertama kali itu terjadi, dan tugas Jamie adalah untuk menyelamatkan sang ibu dan korban dari psikopat itu pertama kali untuk selamanya, atau malah sebaliknya, Jamie terjebak di masa lalu untuk selamanya dan tidak bisa kembali ke 2023. Dan bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Sebelum melanjutkan alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Now, right? He's dead. Film ini dibuka di kota Vernon Utara 30 tahun yang lalu. 3 gadis berusia 16 tahun, yaitu Tiffany Cork, Marisa Song, dan Heather Hernandez dibunuh secara brutal oleh psikopat berantai pada saat hari Halloween. Pembunuhnya itu menggunakan topeng dan menikam ketiganya sebanyak 16 kali, dan oleh karena itu si pembunuh disebut The Sweet 16 Killers. Dan pada saat itu pun sang psikopat menghilang dan topeng si psikopat menjadi terkenal di kota ini. Setiap tahun pada perayaan Halloween, orang-orang di kota ini masih berdandan sebagai sang psikopat The Sweet 16 Killers. Dan di masa kini di 2023 diperkenalkan seorang gadis bernama Jamie yang berencana akan pergi menonton konser bertema The Killer Instinct konser bersama sahabatnya Amelia. Namun sang ibu bernama Pam terlalu mengkhawatirkan Jamie karena malam Halloween sedang berlangsung. Dia sangat khawatir karena takut akan kasus terulang kembali pada saat pembantaian 34 tahun silam. Jamie pun bersikeras dan ia menjanjikan ibunya jangan khawatir karena Jamie telah belajar bela diri sejak ia berusia 7 tahun dan memiliki alat untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kesepakatan keduanya, akhirnya Jamie diantarkan oleh sang ayah untuk pergi ke lokasi konser tersebut. Malam semakin larut ketika Pam sedang seorang diri di rumah. Kini ketakutan Pam selama ini menjadi kenyataan, karena setelah 34 tahun psikopat The Sweet 16 Killer muncul di depan pintu rumahnya. The Sweet 16 Killer membunuh Pam secara brutal. Kematian Pam tersebut tentu saja meninggalkan luka mendalam bagi anaknya Jamie yang depresi dan patah hati karena ia teringat begitu mengabaikan perhatian tulus sang ibu kepada anaknya. Stay safe, honey. I love you. Kini, psikopat Sweet 16 Killer telah kembali dan kota ini dalam keadaan siaga tinggi. Salah satu penduduk kota yaitu Chris yang menjadi pembawa acara podcast Sweet 16 Killer ini datang pada Jamie. Diduga sang ibu Pam berselingkuh dengan Chris karena Chris sudah berteman bahkan berhubungan dengannya sudah lama sebelum meninggal. Lalu Chris memberitahu pada Jamie yang sebenarnya keduanya sedang menyelidiki pembunuhan The Sweet 16 Killers. Chris mengungkapkan bahwa setelah kematian ketiga gadis itu pada tahun 1987, Pam menemukan sebuah catatan di lokernya yang bertuliskan bahwa dialah yang akan mati berikutnya. Tentu saja catatan ini dari si The Sweet 16 Killers. Dengan mendapatkan catatan itu, Pam hidupnya dalam sebuah ketakutan dan ia percaya bahwa pembunuh Sweet 16 Killers akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Mendengar cerita tersebut membuat Jamie bertekad untuk membalaskan dendam pada si psikopat Sweet 16 Killer. Jamie tidak rela dan membiarkan orang yang telah membunuh ibunya itu lolos. Singkat cerita, Jamie bertemu sahabatnya bernama Amelia yang telah membangun mesin waktu berdasarkan catatan ibunya.
Sang ibu Amelia bernama Lauren adalah wanita tercerdas di bidang sains di sekolahnya terdahulu. Kini datang The Sweet 16 Killers menyerang Jamie yang berlari dan bersembunyi di mesin waktu Amelia yang dibuat sebelumnya. Tanpa diduga dan tanpa Jamie sadari, Jamie akhirnya melakukan perjalanan kembali ke 27 Oktober 1987 sebelum para korban pembunuh berantai berusia 16 tahun itu dimulai. Di sini, Jamie berjuang untuk menyesuaikan diri pada tahun 1987 dan ia mendatangi sekolah Vernon, yaitu di mana sang ibu Pam menimba ilmu di sekolah Vernon ini. Di sini pun, Jamie mengaku pada guru dan siswa di sekolah ini bahwa dirinya datang untuk pertukaran pelajar dari Kanada. Dan mereka pun percaya dengan hal itu dan Jamie berhasil bertemu dengan sang ibu Pam waktu muda. Di sini dia mengetahui bahwa Pam di masa mudanya adalah seorang pelaku pembulian di sekolah. Bahkan ia membuat geng bernama The Molly's Gang. Mereka diantaranya ketiga gadis yang terbunuh, yaitu Tiffany, Marissa, dan Heather. Tak lama kemudian, Jamie menemukan ibu Amelia, yaitu Lauren. Lauren muda ini yang pertama kali mulai mengerjakan mesin perjalanan waktu. Lauren yang sempat ragu yang dikatakan Jamie, namun akhirnya percaya setelah Jamie membeberkan tentang buku hariannya dari Amelia. Lauren pun lalu setuju untuk memperbaiki mesin waktu yang berfungsi sebelumnya, namun perjalanan waktu bekerja dengan cara yang misterius. Waktu tidak pernah berhenti, yang berarti pada tahun 2023 Jamie telah menghilang dan orang-orang masih mencarinya. Perubahan apapun yang dia lakukan sekarang akan mempengaruhi masa depan. Selain itu, untuk mencegah pembunuhan berantai itu terjadi, Jamie mencoba memberitahukan pada polisi bahwa akan ada pembunuh berantai datang ke kota ini. Namun, kedua polisi itu tidak mempercayainya dan terkesan meremehkan Jamie. Pada akhirnya, Jamie mengambil tindakan sendiri untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Di malam itu, The Mollys mengadakan pesta di rumahnya Tiffany, namun Jamie, Lauren, dan Doug Summers mereka dihadang dan dilarang untuk masuk. Namun Jamie tidak pantang menyerah. I don't want to touch. Oh my. Hey, wait! I got it, Doug. Okay. Dia lalu mencoba bergaul dengan siswa sekolah menengah Vernon. Jamie melihat banyak wajah familiar yang masih muda. Termasuk Jamie melihat sang ayah waktu muda. Dia harus berhati-hati karena gerakan terkecil sekalipun akan mempengaruhi masa depan. Di fase pertama ini, Jamie harus menyelamatkan Tiffany yang katanya akan tewas oleh psikopat di garasi mobil. Namun hal itu membuatnya gagal untuk menyelamatkan Tiffany dan Heather yang mati di lokasi berbeda dan tidak terduga. Di sini saya akan jelaskan, Tiffany yang seharusnya ditikam di garasi kini berubah situasi. Tiffany ditikam di kamarnya sendiri setelah selesai bercinta dengan Eddie, dan si Eddie yang dicurigai bahwa dia adalah sang pembunuh berantai. Dan di urutan selanjutnya, yang seharusnya tewas adalah Marissa. Namun, saat mereka liburan di villa, malah Heather yang tewas menggantikan Marissa. Dan ini semakin menjadikan Jamie geram, dan pada akhirnya Jamie berhasil meyakinkan calon ibunya Pam, calon ayahnya Black, dan teman-teman mereka bahwa Jamie adalah seorang paranormal dan ia mengetahui siapa yang akan diserang selanjutnya dan di mana. Di sisi lain, Lauren terus memperbaiki mesin waktu untuk mengirim Jamie pulang tepat waktu. Alih-alih punya usut, Jamie mengetahui kenapa sang psikopat mengincar geng Molly, karena mereka telah membuli banyak orang yang membuat mereka sakit hati dan dendam. Dan muncullah salah satu nama siswa bernama Trish. Trish katanya pernah dibully oleh geng Molly yang lalu sampai tewas kecelakaan mobil. Tersirat juga bahwa Jamie mencurigai salah satu siswa bernama Lurch. Lurch ini merupakan saudara laki-laki Trish. Namun sepertinya bukan Lurch sang pelaku, dan mereka bertemu kembali dengan Doug yang sedang menjadi keamanan sekolah.
Dog berkata bahwa mereka akan aman selama berada di dekatnya karena Dog adalah sang ahli bela diri. Sementara itu di 2023, sahabat Jamie Amelia bekerja sama dengan Chris untuk membawa Jamie kembali setelah melihat foto-foto lama dan mengetahui bahwa Jamie berada pada tahun 1987. Sesuai sejarah, Jamie mengetahui pembunuh Sweet 16 Killers akan mengklaimnya sebagai korban berikutnya di Billy Boardwalk selama karnaval Halloween. Lalu, Lauren berencana memasang mesin waktu di sana dan meretas siaran langsung karnaval Halloween untuk menggunakan sinyalnya. Dengan cara inilah, Jamie menangkap pembunuh The Sweet 16 Killer di karnaval. Dan perubahan itu sangat nyata. Semula diberitakan tersebar bahwa Tiffany tewas di garasi, kini berubah sebelum diberita lama tewas di kamar tidurnya. Singkat cerita, Jamie dan teman-teman Pam memancing dan menunggu sang psikopat dan menerekamnya. Dan begitu si psikopat muncul, putri Liam polisi yaitu Kara membunuh sang psikopat dan betapa mengejutkan ternyata sang pembunuh berantai adalah Doug Summers, calon kepala sekolah di SMA Vernon. Diteorikan bahwa pembunuhnya mungkin adalah orang yang dibully atau diintimidasi oleh geng Molly. Mereka mungkin tidak melakukan apapun kepada Doug Summers, tetapi mereka telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap pacarnya Trish, yang diketahui foto Trish berada di liontinnya Doug. Marissa mengungkapkan bahwa saat mereka menginap, mereka geng Molly memaksa Trish untuk mabuk dan untuk mengakuinya rumor tentang dia tidur dengan pelatih olahraga. Trish menangis dan pergi, dan geng Molly membiarkan Trish yang mabuk pulang, yang mengakibatkan Trish kecelakaan dan tewas. Marissa berasumsi bahwa Doug pasti tahu tentang acara menginap tersebut dan karena itu dia mengejar geng Molly. Mengetahui hal tersebut, Jamie sangat kecewa dan benci pada Pam karena Pam begitu kejam telah menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, Pam mengungkapkan bahwa pada saat itu dia sedang tidak bergabung dengan geng Molly. Dia menjelaskan dia tidak di sana saat menginap karena Pam bertengkar bermusuhan dengan Tiffany. Dan tanpa diduga, The Sweet 16 Killer yang lainnya datang dan muncul menggorok leher Marissa. Dan Jamie mengenali psikopat ini bahwa sang psikopat ini datang dari masa depan. Karena Jamie sangat ingat setelah melihat topengnya telah ia rusak. Scene kembali pada tahun 2023, terlihat Lauren menemukan sang anak Amelia tidak sadarkan diri di dekat mesin waktu. Lalu kembali pada tahun 1987, Lauren telah memasang mesin waktu dalam sebuah wahana yang disebut Quantum Drop yang dapat menghasilkan kekuatan yang cukup. Lauren berencana mengirim Jamie sehari lebih awal agar dia bisa menyelamatkan ibunya. Dan psikopat Sweet 16 Killer yang baru akan mengikuti mereka hingga ke titik Quantum Drop. Dalam situasi kejar-kejaran dengan si psikopat Sweet 16 Killer juga membunuh ayah Chris saat siaran langsung di TV. Singkat cerita, Jamie berhasil mengeluarkan semua orang dan memancing psikopat Sweet 16 Killer masuk ke Quantum Drop. Betapa terkejutnya Jamie saat Pam datang. Pam juga sempat mempertanyakan kenapa dia ingin menolongnya. Dan pada saat itu pun, ibu dan anak ini bekerja sama untuk mengalahkan si Sweet 16 Killer. Akan tetapi, Pam diserang dan ditusuk beberapa kali. Dan di sini baru terungkap bahwa The Sweet 16 Killer adalah Chris Ditch yang datang dari masa depan. Chris mengungkapkan bahwa dia yang membunuh Pam dan sebenarnya Pam tidak pernah mendapatkan catatan karena Pam tidak pernah menjadi target. Si Chris gila ini membuat catatan itu untuk melanjutkan kisah pembunuhan The Sweet 16 Killer yang kehilangan relevansinya setelah 35 tahun setelahnya. Lagi pula, sekarang seluruh hidupnya Chris bergantung pada cerita psikopat Sweet 16 Killer. Semakin banyak perhatian yang ia dapat, semakin terkenal dan semakin banyak uang yang ia dapat dari podcastnya.
Pada akhirnya, Chris dan Jamie bertarung di dalam Quantum Drop. Pertarungan sengit berakhir dengan Jamie keluar sebagai pemenang. Tubuh Chris meledak karena dia tidak berada di control pod dan mendapati dirinya dalam perjalanan berputar. Enjoy the ride. Jamie kembali ke masa depan. Jamie kini kembali ke hari sebelum Halloween pada tahun 2023. Jamie yang sangat khawatir pada ibunya dan kini menemukan ibunya hidup dan sehat. Pada saat itu pun, Lauren dan Amelia juga datang ke rumah Jamie untuk merayakan hari Halloween. Lalu, Lauren mengajaknya untuk mengobrol dan ia mengungkapkan bahwa hanya Lauren yang ingat siapa Jamie dan apa yang telah dia lalui di masa lalu. Oleh karena itu, Lauren telah menyiapkan sebuah buku di mana dia mencatat segala sesuatu yang telah berubah. Jamie lalu bertemu dengan seorang pria yang masuk ke rumahnya dan Lauren mengungkapkan bahwa orang tua Jamie berkumpul sejak dini dan mempunyai bayi. Kini, Jamie memiliki saudara laki-laki berusia 34 tahun bernama Jamie. Dia memiliki seorang suami bernama Jason dan seorang putri bernama Veronica. Dan nama Jamie sekarang berubah menjadi Colette. Colette, honey, can you help your brother set the table? Dan di sini pun diceritakan dengan detail bahwa sekarang Lauren adalah seorang bioengineer dan Amelia masih menjadi sahabat baik Jamie atau Colette. Randy, salah satu teman Black, sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Vernon. Dan Putri Cara Sherry Plim adalah kepala polisi. Dan Large, salah satu tersangka terdahulu yang merupakan saudara laki-laki Trish, memiliki video game sendiri Empire. Dan tersangka lainnya, si bintang rockstar favorit Jamie, yaitu Eddie, bergabung dalam sebuah band yang terkenal di kotanya. Dan saat itu, betapa dekatnya dia dengan pembunuh oleh psikopat Sweet 16 Killer ketika dia bersama Tiffany. Dan yang terakhir, di timeline ini, Chris mengalami trauma setelah menyaksikan ayahnya meninggal di televisi. Dia sekarang berada di India di suatu biara. Dan film pun selesai.